Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Dewi Fitrianingrum, yang kedua ada Fasyara Fananda, yang ketiga ada Iksyani Putri, dan yang keempat ada Putri Arya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang surveilansi epidemiologi. Sebelum ke pembahasan, di sini ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian surveilansi epidemiologi, yang kedua ada visi misi dan tujuan surveillance epidemiologi, yang ketiga ada strategi surveillance epidemiologi, yang keempat ada macam-macam surveillance epidemiologi, yang kelima ada manajemen surveillance, yang keenam ada penyelenggara surveillance epidemiologi, dan yang terakhir ada analisis kasus. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian surveilansi epidemiologi. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada visi misi dan tujuan surveillance epidemiologi. Di sini ada visi dan misi surveillance epidemiologi. Yang pertama, visi yaitu manajemen kesehatan berbasis fakta yang cepat, tepat, dan akurat. Untuk misinya yaitu yang pertama memperkuat sistem surveillance di setiap unit pelaksana program kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan analisis dan rekomendasi epidemiologi yang berkualitas dan bermanfaat. Yang ketiga, menggalang dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan unit surveillance dalam pertukaran serta penyebaran informasi. Dan yang terakhir, memperkuat sumber daya manusia di bidang epidemiologi untuk manajer dan fungsional. Tujuan dari surveillance epidemiologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya adalah tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat secara nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota menuju Indonesia sehat. Lalu untuk tujuan khususnya, memonitor kecenderungan atau tren penyakit, mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit untuk mendeteksi dini outbreak, memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit atau disease burden pada populasi, menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan, mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kebutuhan riset. Selanjutnya adalah strategi surveillance epidemiologi. Yang pertama, advokasi dan dukungan perundang-undangan. Yang kedua, pengembangan sistem surveillance sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan program. Yang ketiga, peningkatan mutu data dan informasi epidemiologi. Yang keempat, peningkatan profesionalisme tenaga epidemiologi. Yang kelima, pengembangan tim epidemiologi yang handal. 6. Penguatan jejaring surveillance epidemiologi. 7. Peningkatan surveillance epidemiologi setiap tenaga kesehatan. Dan yang ke-8 adalah peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi informasi elektromedia yang terintegrasi dan interaktif. Selanjutnya adalah macam-macam surveillance epidemiologi. Macam-macam surveillance epidemiologi dibagi menjadi 5, yaitu surveillance epidemiologi penyakit menular, yang kedua adalah surveillance epidemiologi penyakit tidak menular, yang ketiga adalah surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, yang keempat adalah surveillance epidemiologi masalah kesehatan, dan yang kelima adalah surveillance epidemiologi kesehatan matra. Yang kelima
ada manajemen surveillance. Manajemen surveillance dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi inti atau core activities, dan yang kedua adalah fungsi pendukung atau support activities. Selanjutnya adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi. Penyelenggaraan surveillance epidemiologi terdiri dari penyelenggaraan berdasarkan metode pelaksanaan, penyelenggaraan berdasarkan pola pelaksanaan, penyelenggaraan berdasarkan aktivitas pengumpulan data, dan penyelenggaraan berdasarkan kualitas pemeriksaan. Analisis kasus. Kasus yang akan dianalisis yaitu kasus penyakit demam berdarah dengue atau DBD yang saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius dan belum pernah bisa dieradikasi. Tahun 2012, kasus DBD meningkat menjadi 37,1 per 100.000 penduduk dan kembali meningkat di tahun 2013 menjadi 41,25 per 100.000 penduduk. Surveillance epidemiologi merupakan salah satu strategi yang memiliki peranan penting dalam tindakan kewaspadaan dini dan penanggulangan pemantauan penyakit DBD. Pelaksanaan kegiatan surveillance DBD di puskesmas dapat dilakukan dengan proses pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta diseminasi informasi. Pada proses pengumpulan data dilakukan secara aktif dan pasif. Surveillance aktif dilakukan oleh kader Jumantik untuk pemeriksaan keberadaan jentik nyamuk di setiap rumah. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan atau penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Tujuan dari surveillance epidemiologi adalah tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat secara nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota menuju Indonesia sehat. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.